Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Salatu wassalamu ala sayyidina maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Irghaman liman jahada bihi Allah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رده الله عليك فإن المسجد لم تبن لهذا. روينا في صحيح مسلم أيضا عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لمن بنيت له. Alhamdulillah, segala syukur dan tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, inayah, hidayah yang Allah limpahkan pada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah deras dari kita, dari anak keturunan kita, kehadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Asyrul muslimin ahibatillah, jamaah Masjid Darul Lu'lu' yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul." Barang siapa buhan ikam jasirin ada mendengar orang yang mengumumkan kehilangan di dalam masjid, maka jawab pada jasidin, la raddahullahu alaik, dan pada tamu, mudahan jangan tertamu. Fa innal masjidah, sesungguhnya masjid itu lam tubna lihada, kada dibangun untuk macam ini. Dalam riwayat lain pula disebutkan bahwasanya Buraidah radhiyallahu anhu mendengar seorang laki-laki nasyada fil masjid, kuciak dalam masjid. Oi, adakah melihat ambitku dalam masjid? Baca carian barang.
faqala man da'a ila jamal ahmar, siapa yang kau madahakan lawan aku barang ontaku nang jamal ahmar adalah satu jenis ras onta yang bagus, dari bulunya bagus, perawakan ototnya bagus gitu. Hilang untanya nih. Adakah nang kau madahakan aku di mana yuk? Untaku tadi baru belalah. Ini sasat untaku, adakah wanita? Nah, sahabat yang lain lagi nah kata sidin abut carian kita. Lalu Rasulullah SAW berkata, la wajadta, ikam dah harapan dapat di sini. Dah harapan dapat, muka itu caranya. Innama bunyatil masajidu lima bunyatlah. Hanya saja masjid ini dibangun sebagaimana niat awalnya, yaitu untuk beribadah. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berkenaan dengan kehormatan sebuah masjid. Sampai mengumumkan nang hilang aja kada boleh. Mengumumkan nang hilang. Apalagi kalau ulun lah takutan benar bila berokok di masjid. Dua ini karena bab luqatah atau bab kehilangan, kita banyak orang tahu tentang bab kehilangan. Masyaallah muslimin hibafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pian hendak mengetahui lebih dalam tentang bab yang membicarakan barang-barang tercecer atau barang-barang yang hilang, itu kalau dalam fikih disebut dalam bab luqatah, adalah sub bagian dari bab milkiyah, kepemilikan, di mana jamaah rahimakumullah apabila seseorang lah melihat barang tercecer yang dianggap berharga, misalnya dulu yang dua ada hakim semalam duit sakabat pian melihat di higaban sepeda motor. Okay. Bagi jamaah rahimakumullah, kita nang kehilangan maka disarankan benar untuk rujuk kepada Allah dahulu. Fokus kita berbulik kepada Allah yang menentukan, menakdirkan barang itu hilang dari tangan kita. Fokus dulu, jangan fokus nang hilangnya, kenapa hilang, apa sebabnya hilang, siapa namanya hilang, jangan. Rujuk pikiran kita, akal kita kepada Allah dahulu. Awali dengan istighfar. Mungkin gara-gara salah apa kita, yang bisa jadi dengan kesalahan itu orang mendoakan, bisa jadi dengan kezaliman itu orang yang dizalimi mendoakan akan kerugian atas diri kita. Salah satunya hilang tadi. Doakannya kabul karena doa thalathu da'awatin tiga jenis doa yang tidak ada syak untuk ditolak. Maksudnya tiga doa yang mustajab, kada ragu lagi pasti dikabulkan, kan mungkin ditolak. Yang satu doa ul walid li waladihi,
doa kuitan kepada anaknya. Makanya pian mun kuitan tuh bagusnya tengkulu masih hidup doakan terus, jangan lupa getan. Pian hendak anak pian apa, hendak keturunan pian apa, doakan terus. Karena jamaah rahimakumullah seringkali doa kuitan itu malah menjadi modelnya itu berubah nasib, merubah prediksi orang. Ini orang ini kotoran bana sekolah, tapi kuitannya rajin mendoakan, kabul. Nggih. Nang tadinya si anak pangalahian, no anak pangalahian, tapi kuitan rajin mendoakan, haram pian gandalnya, dewasanya, tuhannya termasuk na alim. Doa ul walid di waladih. Yang kedua doa ul musafir, doa orang yang melakukan musafir. Makanya mun ada jamaah rahimakumullah tamu dari luar misalnya lah, nang jauh, nang lebih dari 2 marhalah perjalanannya, mun kawa datangi minta doa lawan hidin. Yang ketiga doa ul mazlum, doa orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi ini jamaah rahimakumullah kabul. Makanya kita harus ajarkan kepada anak kita, mun anak kita tuh dizalimi, apa bahasa orang ini di sekolahnya itu apa? Dibuli. Bila anak kita tuh dibuli, ada 3 pilihan bagi dia. Satu, dia boleh membalas dengan batasan-batasan, kada boleh lebihan dari apa yang dizalimkan orang kepada dirinya. Bila orang menamparnya, dia sekali, jangan berlebihan. Bila inya menawak kita, anak kita, tawak juga sekali, jangan berlebihan. Satu. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, orang anak kita dibuli itu tadilah, bisa gunakan itu untuk meraih doa mustajab. Tahu kawan pakai sandal rigat baju sekolahnya, hendak membalas kada wani, namalawak ganal pada diri seorang, baku buncuk berdoa sambat apa nang ikam hendak kabul tak. Karena ini sudah dapat jaminan Nabi. Dapat jaminan Nabi. Bila kada kabul, berarti Nabi berdusta, dan Nabi kada mungkin berdusta. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Suruhnya berdoa, latih untuk berdoa akan kebaikan dirinya, bukan berdoa untuk keburukan orang. Karena kalau mendoakan keburukan kepada orang, hati puas, pahala kededa. Tapi kalau mendoakan kebaikan jamaah rahimahullah, misal kita dizalimi orang, limbah itu berdoa kita, ya Allah, mudahan ulun sugih misalnya di waktu dewasanya dengan cara yang paling mudah, atau mudahan ulun menjadi orang yang lebih terpandang, lebih mulia dari orang yang menzalimi ulun itu, kabul.
Kemudian dan yang ketiga, mun anak kita dizalimi tadi lajarinya untuk memaafkan. Yang pertama kada kau membalas, yang kedua kada hendak berdoa macam-macam, nggih, kada dipakainya. Pakai yang ketiga memaafkan, dan ini wa antahu khairul lakum. Memaafkan jauh lebih hebat daripada yang sebelumnya. Kenapa? Karena memaafkan ini jamaah rahimakumullah adalah salah satu tiket terkuat, tiket yang paling harap untuk mendapatkan rahmat Allah, tak hanya di dunia tapi di barzakh juga di akhirat. Bisa jadi kita tadi kehilangan barang gara-gara menzalimi orang, maka dari itu banyaki istighfar, taubat kepada Allah. Limbah tuntung istighfar, maka kita yang kedua banyaki berdoa. Tadi pertama rujuk ila Allah, pikiran harus cepat kembali kepada Allah, berserah kepada Allah. Yang kedua bertaubat, banyak istighfar. Yang ketiga berdoa. Apa doanya? Sudah bahas semalam. Doa yang kehilangan adalah adab, ingatlah. Dulu suami dibagi Bahrain adalah doa yang kehilangan. Lain hilang bini, lain doa. Oh, bujur. Doa itu pian paten nasi bujur, alhamdulillah. Pian pakai enggak? Bu, hafal doanya lah. Ada ya. Tuh kena insya Allah. Pian takuni nawanang. Masih ada catatannya. Adalah pun catatannya pun. Mampu bagi sudah. Ipul ganam hafal. Bila kehilangan, ini umumnya pasti dapat pin. Hilang handphone kah? Hilang dompet kah? Rata-rata dapat. Asal kayak tadi. Pertama, waktu kehilangan, pian yang kehilangan, satu, cepat-cepat rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah. Berpasrah pianlah ya Allah, nang kuasa mentakdirkan ini. Okay. Hilang dapat urusan pian. Lalu disambung dengan istighfar dan doa kehilangan tadi. Doa kehilangan, ya jami'un nas liyaumil la raiba fi, innallaha la yukhliful mi'ad, ijma' baini wa baina apa nusan hilang sama. Ijma' baini wa baina dompet ulun, ya jami'un nas liyaumil la raiba fi, innallaha la yukhliful mi'ad, ijma' baini wa baina dompet ulun. Diulang sebanyak mungkin sambil mencari ikhtiar. Nah, contoh insyaallah dapat. Dan larangannya kita bercari itu, mengumumkan itu, ikhtiar pencarian, mengumumkan kehilangan kita di dalam masjid tuh pantangannya pian. Nggih, pantangannya. Dalam masjid tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi sudah memadahkan. Nggih. Malah ketika orang nang abut bertakun sana sini dalam masjid, lain kisah mun di luar masjid kenapa apa? Dalam masjid, maka Rasulullah langsung menjawab, kata dia, ulun ini kacamata hilang, cuman tahu hilangnya di hutan koler membuliki itu benar, mun biar nang istighfar kembali kepada Allah, istighfar doa yang jami'un nas kan mungkin pakai kacamatanya berjalan nanti seorang ikhtiar pasti berbulik ke dalam hutan. Nah, berbulik ke dalam hutan itu dan pada awal
pasang aja sudah. Okay. Allah bahar dikit. Jar Nabi la wajadta ada harapan kada dapat ikan, ada dapat. Jadi pantangannya jangan mau makan di masjid, jangan baca cari di dalam masjid. Itu bagi kita yang kehilangan. Bagi kita yang mendapatkan kayak apa? Nah ini jelun tadi bab luqatah, teknik hukum fikih yang mengatur hilang dan mendapatkan barang yang tercecer. Kalau kita mendapatkan barang tercecer itu, kita ukur, oh ini berharga. Maka jamaah rahimahullah pilihannya dua. Melihat nang di higaban sepeda motor duit sakabat 2000-an aja Pak, karena 100.000 lagi ada 2000-an aja tapi bakabat di higaban sepeda motor pian di pasar tadi. Pilihan saat itu dua. Satu diabaikan, ini paling aman, abaikan. Yang kedua ambil, tapi wajib diumumkan, wajib. Bila kada mau makan berdosa. Kalau diambil disimpan akan ibu ya. Karena orangnya mencari, madang mencari nempian kehilangan tak jamaah rahimahumullah. Waktu mencari itu ada bertakun lawan orang dihimat lah. Dia pasti mata kulik dulu, mata baca cari dulu. Ada mungkin langsung bertakun nyakalah. Nah, wajib kita mau makan. Jadi kalau biasanya ulun jamaah rahimahumullah ada barang yang tercecer, melihat tulun 100.000 kah belipat misalnya di jalanan, inggih ulun tuh pilih nang penambayan aja, abaikan, jangan diherani. Memindah Jepang, bila memindah posisi luqatah barang tercecer itu dari posisinya, tetap akhirnya wajib kita mau makan. 100.000 nggih di jalanan sepeda motor kita aja kita tuh sepeda 100.000 stop aja nggih ambilnya 100.000 nya anda kayak di pelatar masjid. Nah hendak situ jauh pian tuh pian wajib mau makan duit tadi dan wajib mengganti kalau hilang. Hati-hati anu gurwai anu dipindahkan karena diambil orang pian nama ambil dahulu karena orang mengambil pian nama ambil. Mun kita kehilangan jamaah rahimahumullah, kita tidak mungkin mencari ke tempat lain. Pasti ke tempat yang kita perkirakan itu hilang di mana. Ya kalau nggak dompet gugur. Pas mahantas dari gang sabut menuju mana? Masa kira lalu di muka masjid nih. Gugur di muka TK situ. Gugur di muka TK. Keluar kita menuju wadah Marjuan. Sampai situ mungkin otomatis kita itu membulikinya kemana yuk? Menyusuri jalan yang kita lewati tadi. Mun ada orang mau ambil dompet kita supaya aman dia diandaknya dalam masjid atau di pelataran masjid, dapatlah kita, ada harapan dapat. Kenapa? Kita melewati jalanan, bukan sampai ke teras masjid, ke pelataran masjid. Siapa yang memindah itu wajib mau makan, jika hilang wajib mengganti. Nah, itu biar resikonya.
anu guruai ulun simpanakan. Nggih, kenapa Pak? Silahkan, tapi wajib umum makan. Nggih, ulun umum makan. Seberapa lawas guru? 1 tahun. Mau makan tuh wajib 1 tahun. Di mana di awal tahun 1 bulan pertama itu 2 kali dalam sehari, pagi dan petang. Umum makan di pasar situ. Woi, ada kan yang kehilangan dompet? Ada yang kehilangan dompet, kereda kah? Beli kan? Asar, bahasa naik asar, ke pasar kan? Makan pulang. Sampai sebulan. Aku napi itu gawian ke pasar, makan pulang, boleh pulang. Limbah sebulan, masuk bulan selanjutnya boleh seminggu 3 kali. Limbah itu pulang, masuk minggu ketiga seminggu sekali. Sisanya boleh sebulan sekali umum makan, tapi wajib hukumnya mau umum makan. Bila orangnya tetamu, wajib pin bulikakan. Nyaman lah, udah nyaman, lapah. Itu tadi tempat mengumumkannya jamaah rahimakumullah. Kada tetap juga, kada boleh dalam masjid. Kada boleh dalam masjid. Anu ulun minta makan pangan lawan Bahrain misalnya. Kada boleh Bahrain aja. Kada boleh. Minta tolong lawan masjid nih, dia mau makan karena meknya ganal. Jikalau langkau suaranya itu di dalam fikih mazhab Arba'ah, Syekh Wahbah Zuhaili berpendapat karena dahulu jamaah rahimakumullah mau makan dalam masjid kena pakai mic. Walaupun wayah ini dengan pengeras suara, jikalau menggunakan pengeras suara luar, khusus luar aja, maka hukumnya boleh. Tapi bila memakai mic dalam, hukumnya haram. Dabian di masjid haram gitu sama boleh dia diumumkan. Mun masjid haramnya boleh, apalagi masjid Medan ya. Asal dengan pengeras suara menara yang di luar, bukan yang di dalam. Kenapa? Bisa mengganggu orang yang beribadah di dalam, mengganggu iktikaf mereka yang ada di dalam. Maka pengumuman itu tadi jamaah rahimakumullah, mun kalau pakai mic boleh di muka lawang masjid. Bisa dengan pengumuman, kertas pengumuman, hendak ditahu akan di luar masjid, atau dengan suara kita tapi di luar masjid. Nah, itu tata caranya. Bila kita mengumumkan dalam masjid, haram pula ya. Jadi itu jamaah rahimakumullah perlu kata. Jikalau sampai 1 haul setahun penuh pian mengumumkan duit 100.000 tadi, abah damai 100.000 tadi setahun, kadang ambil jiwa, maka boleh pian memilikinya. 100.000 buruai setahun lapah. Baik peraya, ini peraya juga dosa. Ini dosa. Nah, itu barang berharga. Kalau barang yang mudah rusak pang kayak apa? Iwak nila, menukar di pasar tadi, bungkas plastiknya kita bisa nyuruh kebuli ke rumah, tertinggal di muka masjidnya kelapa-kelapanya.
Ketika kita melihat jamaah rahimakumullah, ya tadi khiyar, boleh pilih dua. Pian abaikan atau pian ambil dan digunakan. Masaknya, bila orangnya datang mencari ganti itu nilai susah. Makanya julun mun barang kececer nih jangan pak iya-iyanya ambil gulai ulun tamu ke masjid rela lah inya rela kada yakin kadanya rela bisa jadi duit 10.000 tuh pian satu-satunya ambil inya gasan nukar obat anaknya pian ambil yang masukkan ke celengan pian harus mengganti pian bila nyebut akun kan anoka adalah tadi melihat duit anu 10.000 begulung haba kacak getuna tinggi ada aja pian sudah aku buatakan ke masjid antar pakai kan yo kan boleh pian wajib mengganti kenapa pahala itu kan amal ibadah itu kesannya menyumbang pahala itu amal ibadah itu harus disertai dengan niat pemiliknya. Bila pemiliknya kada berniat, maka kada sah yang contoh menguduakan orang nanggaring di dalam semalam. Ingat tak? Menguduak bu kuitan pian garing dan sehat panjang umur beratang. Pian menggaduh di rumah sakit. Lalu kuitan tanah nang Tuhan deh mendengar orang bang azan di luar rumah sakit meligan lawan masjid. Kedengaran orang azan. Nak aku hendak bahasa nakai uduakan hak aku. Saat itu jamaah rahimakumullah pian boleh menguduakan bukan mencibuk penglah caranya jangan disimbur muhazidin lamas ini di rumah sakit berabah ditilang disimbur lah dikubuyakan buudu pakai botol aqua jangan kayak apa napasnya suruh sirin berduduk munkawa hanya semprotakan muhazidin tapi tangan pian harus basuh dulu lah, dibasuh tangan pian dulu. Bersih tangan pian hanya semprotakan semprot muhasidin. Waktu itu sidin nang berniat bukan pian. Nang diuduakan nih nang berniat maklah pian lah sebelum semprot pakai semprotan sprayer kan halus tuh sambil diratakan banyunya tuh muhasidin nama yang berniat dalam hati mah sudah lancar tapi mun kuitan nang hingal sidin kada kamu ucap apa bekanak inisiatif pian aja lalu ambil ini mama nak latihan wae kasih berdoakan sidin bismillah sahaja aku wudu karena Allah Ta'ala ini aku kasih din kan ya kalau siapa wudu bingung malah kuitan menghingal tinggi saat itu mun wudu sidin nang berniat kita nang menggawiakan sidin ampun diri nang berniat sama nang ampun duit tadi juga mun nang ampun duit kada berniat maka kada sah sedekahnya kuitan yang kita wuduakan bila sin kada berniat kada sah juga wudunya macam itu jadi jamaah rahimakumullah mun kita kehilangan mendapatkan luqatah kalau nama ambil multaqit namanya orang yang menemukan barang
maka peraturan dalam syariatnya macam tadi. Ulun pian melihat di muka pasar sudi mampir orang syarat barang bawaan bahenai orang batu tukar ya Allah di ujung orang tuh banyak bang partai danau sekalinya ini sepeda motor ini kedakiran gugur 2 lembar keset lakbatis gugur di jalanan tadi. Lalu tukang becanya mandilakan diambilnya tempat jembatan tuh kan naik ke atas jembatan bisa dimampir tuh gugur di kemana situ diambilnya barang hilang tentang gugur tadi diandaknya kihiga parak pohon terlindung memang pohon digantungnya didadainya di situ. Ulun yakin ulun sepemilik barang ini berputar sampai 2 kali pemilu pada tamu ulun. Kenapa? Barangnya tidak dalam posisinya lagi. Ada nomor sepeda motor tak gugur plat sepeda motor nih longgar bautnya mornya gugur. Jadi pas gugur orang nak mengiau tinggi. Nah iya orang jauh benar sudah diambilnya di jalanan tadi diandaknya di atas kios orang hijau rokok diandaknya pelat tadi diandak di atas kios orang hijau rokok tetamu kada sampai kiamat kada tamu pian siapa kawal gitu ya kelak siapa yang kawal tahu bahwasanya pelat andiknya tadi tak ke situ. Kada mungkin itu haram itu tadi ada boleh dan wajib kita menggantinya wajib kita ke kantor polisi mengurusakannya pulang. Makanya mau melihat barang yang tercecer belum biasanya pilih yang penambaian abaikan saja berarti mau hendak berbuat baik sekali berbuat baik jangan malam-malam ambilkan umum makan selama setahun penuh bila ada hendak perayaan jangan ambil-ambil macam itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua, anak keturunan kita. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah selalu limpahkan taufik, hidayah, inayah, himayah, jauh dari segala bala musibah, jauh dari segala bala dan wabah, selalu sehat walafiat, istiqamah dalam ibadah, tutup usia dalam keadaan husnul khatimah, bertemu dengan Rasulullah SAW di surga. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf ampun maaf billah taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah sekalian yang hadir pada pagi hari ini, kita mendapat undangan atau syahwat perkawinan anak putra kedua dari Bapak Syabran Has dan Ibu Isnania almarhum. Jadi kita semua yang hadir ini diundang disyarah oleh beliau dalam rangka resepsi perkawinan anak beliau, yaitu Muhammad Rizkan Pahtepi, putra kedua dari Bapak Syabran Has dan Ibu Isnania almarhumah, dan Yeni, putri ketiga dari Bapak Armansyah dan Ibu Hatnik. Pelaksanaan walimah perkawinan ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 atau hari Ahad tanggal 13 Oktober 2021. Tempat Jalan Lingkar Selatan RT 30 RW 02 Gang Ahmad Jamili 1 Banjarmasin, atau di belakang Langgar Siratal Mustaqim.
Jadi pelaksanaan walimah perkawinannya pada hari Ahad, hari ini berarti ya, hari ini 31 Oktober 2021 jam 9 sampai dengan selesai, bertempat di Jalan Lingkar Selatan NT 30 RW 02 Gang Ahmad Jamil 1 Banjarmasin atau di belakang Langgar Shiratal Mustaqim. Demikianlah undangan ini disampaikan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengabulkan hajat dan dapat menghadiri walimah perkawinan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tak makan enggak? Cukup lah. Ayo Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر لنا والحاضرين زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة بجاه حبيبنا رسول الله. نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله